langsung aja ya perihal penetapan dari Polda Metro seperti apa nih Bang Fahmi menanggapinya? Jadi kalau penetapan itu kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat, asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu, termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam-mengancam, peras-memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini. Karena ini tidak mungkin seseorang Niki ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa. Tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat. Kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Itulah namanya mens area-nya itu harus ada di dalam peristiwa ini. Kami tidak mau masuk terlalu dalam, yang jelas nih kita tadi sudah telepon saya dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan. Oke deh Bang. Respons Niki sendiri dong saat mengetahui dia Saya kan tidak ketemu dia, cuma telepon. Nanti kalau ketemu saya lihat responnya seperti apa. Teleponnya gimana? Teleponnya gimana? Ya mana dia kan lagi acara, dia cuma telepon, Bang minta tolong tunda, ya saya tunda. Terus saya bilang, Nik bagaimana cerita? Ya bagaimana, saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka. Niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Karena niat itu adalah kunci dari sebuah perbuatan pidana. Saya buka saja sekarang. Bang, kalau misalnya tidak kenal, kenapa Niki akhirnya bikin video sosmed yang dianggap menjadikan Dr. Reza Baris, akhirnya kan bikin Dr. Reza 75 gitu kan kasih polisi. Nggak ada, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya belum membaca, belum melihat videonya karena itu tidak pernah ditanyakan di dalam peristiwa berita acara pemeriksaan. Karena kan Reza Baris menghubungi Mail sendiri kan katanya kan Jangan katanya, harus buktinya. Ya, maksudnya dalam keterangan dari Penghumas kan juga Tidak ada kejadian itu. Yang di dalam berita acara pemeriksaan tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Tidak ada pertanyaan itu. Jadi tolong baca lagi BAP-nya. BAP-nya tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang ada tentang benar tidak dia terima. Benar tidak dia kenal? Tidak kenal Nikita. Jadi kalau Nikita tidak kenal terus tiba-tiba melakukan pemerasan, bagaimana caranya dia melakukan pemerasan? Kenal tidak? Niatan di dalam perkara pidana itu yang paling penting. Itu namanya mens areanya paling penting.
tidak punya niat. Kalau tidak kenal ya tidak mungkin ada niatan. Terus bagaimana tiba-tiba ini menjadi sebuah pemerasan dan sebagainya. Yang kedua, ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini, adalah ada sesuatu, dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa, kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini, dan itu masyarakat juga harus diselamatkan. Jadi yang lebih penting, kita jangan fokus kepada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Nggak usah baca itu, nggak ada di situ. Nggak ada di situ, emang nggak ada kok. Tapi kasus ini selalu naik lagi kan Mas Bapak. Terus nanti bakalan ada musuh-musuh yang nggak suka sama Niken juga nih, yang bakalan munculan gimana tuh? Hidup ini kan harus dijalani. Kita jalani saja seperti apa. Yang jelas Nikita tadi telepon saya hanya minta, Bang tunda. Saya ada di sini, saya lagi menjalankan kewajiban saya, karena kalau saya tidak melaksanakan ini saya kena denda. Oke. Karena kita bisa sampaikan, kita minta kebijakan kepada penyidik. Ya alhamdulillah penyidik juga bisa memahami bahwa dia sebagai seorang ibu, single parent, punya anak 3, ada kewajiban dia mencari nafkah. Jadi kita minta waktu sampai hari Senin tanggal 3. Kenapa saya minta waktu sampai tanggal 3? Karena hari Kamis, hari Jumat itu sudah awal puasa Ramadan. Kita mungkin sibuk dengan persiapan awal Ramadan. Ini adalah bulan yang paling penuh dengan rahmat. Harus kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan itu. Bukan kita mempersiapkan diri untuk diperiksa. Kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang dan sebagainya. Itu yang kita mau persiapkan, itulah yang mau dipersiapkan Niki, sehingga kita minta waktu sampai tanggal 3. Mohon kebijakan daripada penyidik, kami ini ingin ibadah pada saat ini. Tolong supaya kami tidak fokus dengan persoalan-persoalan. Setelah awal bulan puasa tanggal 3 itu saya akan minta supaya Niki diperiksa seperti itu. Jadi kenapa ditunda? Satu, karena ada pekerjaan. Kenapa ditunda sampai tanggal 3? Karena kita ada puasa Ramadan. Mungkin ada yang mau persiapan mau tarawih, mungkin ada yang mau kemana, kita semua. Ya itu adalah sesuatu yang kita selalu tunggu selama 1 tahun, itu adalah bulan Ramadan. Ya. Oke Bang, itu tanggal 3 itu permintaan dari media atau tidak Pak? Jadwal ditunda? Ya, dengan alasan satu, harusnya kan tadi diperiksa, dan itu kita terima panggilannya itu tanggal 18, seingat saya, disuruh datang tanggal 20. Ya, saya tanggal 19 sudah melayangkan surat. Saya minta supaya ditunda, mohon kebijakan kepada penyidik. Kita ada kewajiban mencari nafkah sebagai single parent. Kalau tidak salah di Bandung, ya. Saya karena hal-hal yang pribadi saya nggak pernah tanya. Setelah itu saya juga menyampaikan bahwa sebentar lagi bulan puasa. Kami mohon biarlah kami konsentrasi dulu di bulan puasa ini 1-2 hari saja, supaya pemeriksaan itu bisa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3. Kenapa? Seingat saya bulan puasa itu tanggal 1. Ya, jadi mungkin ada yang mau persiapan yang taraweh, mungkin teman-teman wartawan ada yang mau pulang, atau yang mau ketemu dengan keluarganya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi hal-hal yang memang logis kita minta penundaan. Seperti itu kejadiannya. Bang, ini tanggapannya seperti apa? Tanggapan gimana? Tanggapannya minta ditunda. Enggak, saya kan cuma telepon sama dia ya. Saya nggak pernah video call. Jadi saya tidak tahu bagaimana ekspresi mukanya, saya nggak tahu. Karena saya sama Niki hanya telepon-teleponan aja. Nggak ada penundaan dan saya lagi ada pekerjaan, Bang. Dan itu saya bisa lihat waktu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi. Ingat saya tadi ya, sore itu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi, nanti abang telepon. Nah, jadi dia lagi mencari nafkah. Jadi kami mohon kebijakan. Saya yakin deh penyidik dengan alasan kita yang alasan manusiawi dan alasan karena ibadah puasa, kami mohon supaya ditunda
sampai tanggal 3. Saya berharap penyidik bisa memahami hal tersebut. Sama Mail, karena Mail kan juga ikut di acara di Bandung sehingga saya acara. Harus datang. Siap Bang Karena, Niki. ya siap lah, kan saya bilang tidak ada niatan seseorang itu yang paling penting dalam peristiwa pidana. Niatan itulah kunci dari masalah. Kenal tidak bagaimana punya niat. Anda kalau tidak kenal bagaimana Anda bisa punya niat terhadap seseorang. Mau diapain manusia ini, saya tidak kenal. Berpikir untuk seseorang aja tidak ada, karena kita tidak pernah kenal dengan dia. Bang Fahmi, ini kan bisa dibilang cukup cepat ya untuk penetapan status TSK-nya sendiri ya. Nah ini gimana Bang Fahmi mungkin? Tanya ke Humas. Tanya ke Humas. Dari Bang Fahmi gitu. Tanya ke Humas. Saya tidak akan menanggapi hal-hal yang seperti ini karena itu yang bisa menjelaskan Humas. Tanya Humas kenapa bisa seperti ini. Jangan saya kan bukan penyidik. Nggak boleh saya menanggapi. Kaget juga masih ada. Kaget. Kenapa? Tapi kaget nggak Bang Fahmi? Anda yang kaget kan? Udah pasti tuh. Iya. Kalau Anda yang kaget, Anda tanyanya ke Humas. Humas, saya kaget nih ada begini. Jangan ke saya ngerti hukum. Terkait tadi Abang bilang kenal nggak kenal gitu. Ini akhirnya ketemu di Bang Pak Kabit ngomong kan kalau misalnya awal mula kasus ini adalah karena kita NM menjelek-jelekan nama baik korban dan produk milik korban lewat live TikTok dari SM itu tanda apa Bang? Tidak ada di berita. Saya berita acara pemeriksaan. Tapi ini saya kira apa? Dia tidak baca BAP, saya baca BAP, saya yang dampingi, saya yang tahu. Tidak ada pertanyaan itu. Berarti Tidak ada pertanyaan itu di dalam berita acara pemeriksaan. Tidak ada pertanyaan di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, BAP itu adalah yang sebenarnya. Anda pernah tahu BAP? Berita acara pemeriksaan. Diketik-ketik sama polisi di depan. Ya. Di situ ditanya, ada nggak kejadian ini? Saya tidak pernah dengar pertanyaan itu. Saya tidak pernah tahu kalau misalnya ada keterangan BAP-nya tidak ada pertanyaan. Yang ada, kenal nggak sama Mail? Kenal nggak kenal? Nggak kenal. Memang nggak pernah komunikasi lagi dengan seseorang itu. Nggak pernah komunikasi. Via telepon pun tidak ada. Via WA pun tidak ada. Bang, ini kan Humas sendiri bilang berdasarkan gelar perkara, hasil gelar perkara. Memang kemarin itu sempat ada gelar perkara di kita atau gimana? Gelar perkara itu tanya ke Humas ya. Itu biasanya internal. Kalau internal tidak ada. Tapi berarti pihak kamu sama Penyidik juga nggak adil ya pas gelar? Ya tidak mungkin lah. Itu kan gelar perkara dari mereka. Mereka gelar, mereka kesimpulan. Menurut mereka ada sesuatu peristiwa. Menurut saya tidak ada peristiwa. Tidak ada peristiwa pidana karena niatnya tidak ada di sini. Bagaimana? Kenal aja tidak ada niat. Kita kalau kenal seseorang kita berpikir terhadap orang ini. Orang ini gimana sih saya kasih hadiah. Orang ini itu ada niatan dari kita terhadap seseorang karena kita mengenal orang tersebut. Yang saya sampaikan itu menjelaskan apa yang terjadi. Hukum itu ada sebab akibat, ada asal mulanya. Asal mulanya dari mana? Niki tidak kenal, Mail tidak kenal, tapi mereka yang memulai menghubungi. Oke? Mereka yang menghubungi, mereka yang meminta sesuatu. Setelah itu komunikasinya dengan Mail. Niki tidak tahu apa-apa. Tidak pernah dia. Gitu. Jadi kita mencoba untuk meluruskan semua. Jadi kalau orang lapor itu silakan lapor, gitu. Tapi semua itu kan nanti pada akhirnya itu bagaimana ini peristiwa yang sebenarnya. Tapi langkah abang sendiri nih buat nanti tanggal 3 makan Niki apa nih Bang? Ya kalau langkah hukum jangan ditanya, boleh ditanya. Nantilah pada saatnya saya beritahu apa yang saya sudah lakukan. Saya menunda aja, Anda tidak ada yang tahu kan. Jadi jangan ditanya apa yang harus saya lakukan. Menanggapi Terus. menanggapi ancaman. Semua pasal punya ancaman. Jadi nggak perlu kita persoalkan. Itu undang-undang diundangkan oleh
presiden. Kita nggak perlu mempersoalkan pasal. Pasal itu ancamannya mungkin ada ancaman hukuman mati dalam peristiwa-peristiwa tertentu. 10 tahun, tapi kuncinya bukan di pasal itu, kuncinya nanti dalam proses seperti apa. Kuncinya juga nanti bagaimana penuntutan, bagaimana keputusan. Jadi pasal itu adalah sesuatu yang telah diatur, tapi bukan berarti terus seperti itu. Nggak seperti itulah proses hukum itu. Bang, yang di sana kan sudah membuat sebuah gelar perkara ya. Dari pihak abang sendiri atau Niki ada rencana bikin gelar perkara juga terkait dengan kejadian ini? Anda tahu gelar perkara itu apa? Nah, artinya kan kemarin dari tim mereka, Iya. mungkin dari pihak abang sendiri melakukan Saya pikir pertanyaan ini kalau saya jawab berarti Anda menyuruh saya jadi penyidik. Ya. Beda kalau meminta. Meminta itu nggak mungkin kita minta gelar perkara. Gelar perkara itu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Ya dia mau gelar ya hak dia lah. Tapi kan nanti urusan peristiwanya kan harus kita bisa buktikan ada peristiwa. Sekali lagi saya katakan, seseorang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan ada niat untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak? Kalau saya nggak kenal, kenapa nggak terima endorse, Bang? Nah, banyak orang tiba-tiba terima endorse, memang dilarang. Iya, nggak dilarang. Nah sudah, kalau nggak dilarang ngapain ditanya? Emang nggak ada komunikasi, Bang? Ada komunikasi, tapi Terima endorse itu. Semua orang itu macam-macam. Ada melalui manajemennya, ada melalui sekretarisnya, ada melalui orang kepercayaannya. Bahkan tidak pernah kenal, yang dia tinggal tanda tangan aja. Orang yang kalau mempunyai kesibukan, itu bahkan kita nggak pernah ketemu. Tapi kita baca dokumen, kita baca, disampaikan. Misalnya, kita perlu nih ada seseorang, artis, tolong dong, Anda bisa nyanyi. Mungkin dia nggak tahu nih sama artis, mungkin dia bisa melalui manajemennya. kalau misalnya Kaniki itu nggak kenal, terima endorse nggak ada masalah buat Kaniki. Memang dilarang endorse, melanggar hukum. Berarti yang nerima itu manajemen pribadinya Niki atau mungkin ada manajemen artis yang menerima? Kalau Handle itu yang berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Mail. Mail. Mail Berarti itu, Mail yang tektokan. iya, Mail yang dihubungi, bukan Mail TikTokan. Mail yang dihubungi. Mail diam-diam dihubungi. Ya. Mail, saya tolong dibantu, bla bla dan seterusnya. Makanya saya bilang, setiap peristiwa itu kita telusuri dulu asal mulanya seperti apa. Gitu loh. Karena ini nanti kalau sampai proses lanjut, ya kita bisa melihat nanti seperti apa. Niatan itu tidak ada. Kalau niatan tidak ada, terus bagaimana bisa melakukan pemerasan? Kenal tidak, bagaimana kita sayang? Gitu. Kalau logikanya kan seperti itu. Terkait chat yang sempat disebar pihak sebelah gimana nih, Bang? Saya nggak tahu chat-chat yang disebar. Yang ada tulisan Saya nggak ngurusi chat-chat yang disebar-sebar. 500 Ya. yang yang berbicara soal duit itu gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngikutin gosip-gosip yang begitu. Tapi abang sendiri mendengar dari lawan-lawannya Nikita nih, Bang, yang Bersorak. yang bersorak di belakang pertandingan. Jadi gini, setiap proses hukum itu selama belum ada putusan pengadilan, seseorang itu dianggap tidak bersalah. Ya, ini adalah hukum yang baku, yang berlaku secara universal, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Selama belum ada ketok palu yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh dianggap bersalah. Oke? Clear?